Jadi tidak presentasi ditunggu di kelas, ditunggu di ruang Zoom. Ah ya. Pakai dulu headsetnya biar kalau apa? Bu, saya kalah dulu, Bu. Saya ngambil suara dulu. Oh gitu. Soalnya ini langsung 19 pakai nanti. Oh, itu udah masuk. Oh ya. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. sudah hadir sekarang di ruang Zoom ada Bunda Ica, ada Bu Kori sebagai penguji dan nanti ada Pak Isan sebagai pembimbing di ruang kelas. Kita akan mendengarkan presentasi dari Rizal kelas 7. Silakan Rizal, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa atau KAS. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Rijal, akan mempresentasikan. Punten, punten suaranya tidak terdengar. Tes, tes. Udah kedengaran? Sudah oke. Trigatra yaitu aspek alamiah dan Pancagatra aspek sosial masyarakat. Trigatra yang pertama letak geografis, geologis, dan astronomis. Dua, keadaan penduduk, dan ketiga, kekayaan alam. Pancagatra yang terdiri dari satu, ideologi, dua, politik, tiga, sosial budaya, empat, ekonomi, dan lima, pertahanan keamanan. Ini adalah definisi wawasan Nusantara menurut MPR tahun 1999.
Geografis, posisi atau kondisi suatu wilayah berdasarkan di permukaan di bumi. Indonesia terdapat di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Dampaknya menjadikan Indonesia menjadi tempat yang strategis. Yang dimaksud strategis itu sering dilewati eh, kapal sebagai jalur perdagangan ataupun transportasi yang menghubungkan dunia barat dan timur. Contoh lokasi yang strategisnya Ya, belum, Bu. itu Selat Malaka, bagian yang di highlight. Itu ada geologis, yaitu posisi atau kondisi suatu wilayah berdasarkan lempeng di bawah bumi. Terdapat cukup banyak lempeng di bumi, namun yang berada di bumi Nusantara ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina yang membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang dikenal juga sebagai Ring of Fire. Tampaknya banyak gunung yang terbentuk akibat tabrakan lempeng dengan lempeng yang lain. Lalu kedua, terbentuk kekayaan mineral seperti emas dan nikel dan lain-lain. Lalu tiga, sumber energi yang terbarukan seperti panas bumi. Lalu astronomis, yaitu posisi wilayah di dalam garis hayal bumi yang diukur dengan garis lintang utara dan lintang selatan dan bujur timur dan bujur barat. Indonesia terdapat pada garis 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat 140 derajat bujur timur. Dampaknya Indonesia berada di tengah-tengah garis khatulistiwa yang membuatnya beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Berikut adalah catatan dari materi. Salah satu contoh penerapannya dari sudut pandang saya dalam kehidupan sehari-hari itu menumbuhkan rasa cinta terhadap negeri dengan cara mempelajari keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa ini dan belajar dengan rajin agar nanti dapat mengolah dan menjaga kekayaan bangsa. Contoh kasus terkini itu contoh kasus yang terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Itu kasus kandungan nikel di Wolowari, Sulawesi Utara. Itu kandungannya menyumbang lebih dari 50% produksi nikel di Indonesia. Mayoritas pengolahannya itu berasal dari perusahaan asing yang asalnya dari Cina, yang mengendalikan sekitar 70% kapasitas produksi nikel. Lalu nikel itu digunakan sebagai komponen pembuat baterai kendaraan listrik yang sedang tren global. Tanpa pengetahuan teknologi tentang pemurnian dan hilirisasi, maka Indonesia kehilangan sekitar 4 hingga 6 kali lipat. Dampaknya pada ekonomi Indonesia
dapat kehilangan sekitar triliunan per tahunnya. Jadi jika kekayaan alam tidak dikelola ataupun dijaga oleh bangsa sendiri, maka negara lain akan mengambil keuntungannya dan melemahkan kedaulatan ke sumber kekayaan alam. Bapak dan Ibu guru dipersilahkan bertanya. Oke, terima kasih Rijal. Mangga, Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih dulu Rijal telah menyelesaikan KS-nya dengan baik dan menurut saya sih sangat bagus ya, sangat lengkap dan di luar ekspektasi saya tuh. Terutama tadi kamu jelasin yang nikel-nikel tadi itu tidak saya ajarkan ya dalam bimbingan dan dalam kelas sendiri, itu berarti Rijal nyari sendiri gitu. Jadi itu hal yang saya apresiasi. Paling mungkin sedikit koreksi, Rijal itu kayak yang definisi wawasan Nusantara itu bukan menurut MPR, itu menurut Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional 1999 gitu ya. Masih suka dipakai di buku-buku PKN umum tuh biasanya pakai itu gitu. Jadi nanti dikoreksi, bukan MPR tapi Lemhanas. Iya. Eh Pertanyaan saya, mungkin kalau dari materi kelihatan Rijal menguasai materi ya, cuman saya pengen mengulik lagi nih dari Rijal sendiri terkait letak astronomis. Boleh dibuka, Bu? Eh, Letak astronomis belakang lagi, Bu. Boleh, Bu? Back, back. Nah, tadi deh. Setelahnya. Nah, setelahnya. Lagi. Itu astronomis, astronomis. Lagi. Yang paling belakang. Paling belakang lah. Nah, lagi. Nah, ini. Nah, kan gini, Rijal. Salah satu dampak dari astronomis ini adalah iklim tropis ya. Apa yang tadi Rijal jelasin, iklim tropis adalah punya dua musim itu kan. Menurut Rijal, bagaimana hubungannya tuh antara letak astronomis sama iklim suatu negara? Kenapa dengan posisi Indonesia berada di garis khatulistiwa bisa membuat Indonesia memiliki iklim tropis? Karena eh, Kaitannya dengan apa? kaitannya terhadap itu karena di di astronomis itu kalau nggak salah dikasih tanda pada setiap bagian gitu yang paling dekat pada khatulistiwa itu ditandakan iklimnya tropis gitu, sementara yang menjauhnya itu kayak subtropis sedang gitu dan apa kutub gitu. Nah jadi Indonesia terdapat pada garis khatulistiwanya yang membuatnya iklim tropis gitu gara-gara berada di garis khatulistiwanya. Ya gara-gara kenapa dia jadi tropis? Karena Karena ada apa coba? karena hmm, berkaitan dengan Apa? Coba sinar apa? sinar matahari. Sinar matahari. Boleh jelasin nggak gimana tuh? Jadi Indonesia berada di khatulistiwa yang membuatnya iklim tropis karena sinar matahari yang menyinarinya secara terus-menerus. Oke gitu. Jadi kaitannya sama sinar matahari. Kalau ibarat sudutnya tuh dia kena terus tuh. Tapi kalau di sini nanti dia muter nggak kena di periode apa. Tapi kalau Indonesia kena terus. Gitu. Tapi benar lah. Oke, saya pengen mengulik lagi tadi Rijal tentang kekayaan alam. Kelihatan Rijal research nih. Jadi saya mau nanya lagi. Kalau menurut Rijal sendiri apa ya? Kekayaan alam Indonesia ini saat ini apakah sudah dimanfaatkan dengan baik atau belum? Apa yang harus kita lakukan tuh dalam memanfaatkan kekayaan alam ini agar kembali ke Indonesia dan kembali ke untungannya buat rakyat Indonesia? Apa masalah-masalahnya apa boleh? Rizal? Berarti tadi yang pertanyaan yang pertama apa? Oh. Jadi kalau menurut Rizal apa aja masalah-masalah terkait dengan kekayaan alam Indonesia Iya. ya? Apakah sudah dimiliki sendiri, apakah sudah berdaulat, dan bagaimana mengatasi masalah tentang pemanfaatan kekayaan alam tersebut? Karena
eh, kekayaannya masih banyak, jadi apa masih masih melimpah gitu, tapi rakyat rakyat ataupun pemerintahnya Hmm. masih belum bisa mengelola dan menjaga sumber alam itu dengan baik. Oke. Sama dari masalahnya dari yang kamu bilang tadi yang nikal itu berarti masalahnya apa coba? Berarti pengelolaan. Enggak, bukan mengelola. Satu lagi. Yang nikal tadi kan Jadi yang megang banyak siapa? negara lain. Negara lain. Itu masalah bukan? Iya, Nah, salah. Jadi artinya adalah salah satu masalah dari pengelolaan kekayaan alam adalah salah menjaganya dari apa penggalian ilegal gitu. oke. Jadi itu salah satu masalahnya ya. Maksudnya ya sumber daya alam mah banyak gitu. Tapi nanti larinya ke luar negeri gitu. Iya. Kalau Rizal tertarik bisa buka nanti Freeport tuh berapa persen yang masuk Indonesia udah berapa tahun mereka menggali emas di sana gitu ya. Jadi itu yang kedua dan yang terpenting yang besar isunya itu sih tentang asing itu tadi. Oke, cukup Bu. Terima kasih Rizal. Good job. Ya. Terima kasih Pak Ihsan. Sekarang mangga Bu Korih, silahkan. Oke, Bu baik. Cindy. Assalamualaikum, Rijal. Ujian kelas 12. Oh ya. Ya, Bagus, bagus ya. Ibu tadi menyimak penjelasannya Rijal. Rijal mengeksplorasi tentang letak geologis Indonesia yang banyak mineralnya di sana ya. Dieksplor lagi tuh tentang nikel tadi. Kemudian tadi Pak Ihsan sudah bertanya tentang astronomis ya. Dampak astronomisnya itu terhadap iklim. Nah, Ibu akan bertanya tentang geografis. Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudera di situ ya. Nah, apa manfaatnya bagi Indonesia dengan geografis ini bagi ekonomi dan kebudayaannya? karena Indonesia itu kan negaranya berpulau-pulau, jadi nggak satu pulau aja gitu yang besar, jadi banyak budayanya juga. Lalu dari segi ekonomi, Indonesia kayaknya menguntungkan gitu karena dilewati banyak apa kapal, lalu ada pelabuhannya juga banyak di sekitar sekitar tempat kayak Selat Malaka itu. Jadi bisa menambah perekonomian bagi Iya. Indonesia ya. Oke. Ah, oke, terakhir apa bentuk kebersyukuran Rijal sebagai rakyat Indonesia ya yang Allah kasih banyak rezeki dengan geografis, astronomis, geologis ini, eh, apa bentuk rasa syukur Rijal untuk ke depan? Hmm, belajar dengan dengan baik agar dapat mengelola dan jaga gitu dari ancaman-ancaman yang bakal datang nanti. Oke. eh Rijal lebih spesifiknya kira-kira saat ini kemana? Ininya, Ke belajar kayaknya sebagai pelajarannya apa? murid. Kalau kalau Ibu boleh tahu, ke apa PKN ini PPKN ya? Iya, Favorit Rijal selain PPKN apa lagi? berarti untuk mengelolanya pelajaran apa gitu Ya. yang berhubungan IPS atau fisika gitu. Itu hal yang yang menarik bagi Ilham untuk saat ini pelajarannya. eh itu buat nanggulang mengelolanya dengan mempelajari pelajaran itu. Oke, pelajaran yang menarik bagi Ilham bagi Rijal saat ini selain PKN apa lagi? Matematika gitu. Matematika, PPKN. Oke, baik. Begitu dari Ibu, terima kasih Rijal. Selamat ya. Silakan Bu Wiwit. Ya, kita lanjutkan lagi ya presentasinya. Refleksi silakan. Refleksi diri terhadap sikap belajar, kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan, rasa ingin tahu dan seringkali sudah memiliki
sudah memiliki bayangan untuk hasil karya yang ingin dicapai. Kelemahan, jarang mengulangi pelajaran, malas belajar, dan sering tidak fokus saat pelajaran. Rencana tindak lanjut. Dari siswa bisa lebih rajin belajar dalam materi apapun, dari guru membimbing untuk proses pembelajaran, untuk orang tua membimbing saya dalam pelajaran sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rizal presentasinya. Di ruang Zoom sudah hadir Ayah dan Bunda, silakan. Mungkin apakah Ibu Ica atau Pak Pepi? Silakan. Pak Pepi mungkin akan memberikan komentar. Iya, Oh, Bu Ica, enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Pertama-tama selamat dulu Rijal sudah berhasil menyelesaikan presentasinya. Semoga jadi apa ya ajang latihan buat Rijal sehingga bisa jadi lebih baik lagi, lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi. Terima kasih juga bimbingan Ibu Bapak terhadap Rijal. Eh, Rasanya itu aja. Saya cuma ingin menyemangati Rijal supaya next time lebih baik lagi. Itu Bu Wiwin Terima dari kasih. saya. Dari ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ayah ada kan? Oke, silakan. Eh, Alhamdulillah, terima kasih para guru Rijal yang sudah mempresentasikan. Ayah bangga ada ikhtiar ya, meskipun dengan air mata. Rijal berhasil presentasi, terus ini berkat bimbingan para guru dan ridho Allah Ta'ala. Eh, saya berharap Rijal menjadikan kesempatan untuk presentasi ini sebagai sarana untuk lebih percaya diri. Saya lihat Rijal memang cenderung introvert, Bu Guru. Jadi mudah-mudahan Rijal lebih percaya diri, lebih karena yakin potensinya besar dan dengan guru-guru yang luar biasa pasti Rijal bisa diasah terus menjadi kurot ayun. Terima kasih sekali lagi pada guru-guru yang sudah ngajar Rijal, Bu Bin khusus guru-guru Rijal di SMP. Demikian mungkin, mohon maaf ini di kantor jadi agak bisik-bisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rizal ya, prestasinya udah berlangsung dengan sangat baik. Banyak masukan tadi dari Ayah Ibu, banyak penguatan ya. Silakan ditutup presentasinya. Demikian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat kerja. Itu Selamat. dulu. Terima kasih. Sudah semua, Oke, alhamdulillah sudah semua ya, Bu. Ayo, baik Bu Kori. Saya pamit dulu. Selamat Rijal, silahkan. Itu ya Persiapan belajar persiapan PSAS. asas. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Selamat sekali lagi buat Waalaikumsalam. Rijal dan anak-anak semua kelas 7. Izin pamit juga Bu Wiwin dan guru-guru sekalian. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mangga, atur nuhun.
Enggak, Bu Ica, Bapak Ibu guru di Tasik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat belajar buat asas ya.